kembali lagi di MMA, Mertua Menantu Akur dong. Kita masih dengan sebuah tema yang sama dengan part satunya nih, yaitu berprestasi sejak muda. Tapi dua teman kita yang hari ini datang di tempat ini berbeda nih. Yang tadi part satunya kita akademis ya, mereka berprestasi dalam bidang matematika, fisika. Yang ini dia berprestasi dalam bidang olahraga. Wah, lihat aja badannya nih, keren-keren. Ini luar biasa banget. Yang pertama bernama Matthew, ya. Yang kedua bernama Yosvin. Mungkin bisa kenalin dulu namanya, umurnya, umur berapa, terus kelas juara berapa. di bidang apa, Iya. di tingkat apa. Oke. Siapa dulu? Matthew dulu, Matthew Yosvin? dulu. Mungkin saya dulunya. Oke, shalom semua. Perkenalkan, nama saya Matthew Manuel. Saya sekarang kelas 11 SMA atau kelas 2 SMA. Umur saya sekarang 16 tahun. Dan saya olahraga atau bidang olahraga di pencaksilat. Dan kejuaraan terakhir saya di kejuaraan nasional. Tingkat nasional. Juara berapa di nasional? Puji Tuhan di juara 1. Wih, keren. Nah, sekarang Yosvin. Shalom semua, nama saya Yosvin Immanuel Sianturi. Saya kelas 11 SMA, Sekelas? beda kelas. Oh, beda kelas. Umur saya 16 tahun. Kejuaraan terakhir saya di Pekan Olahraga Provinsi, Wow, provinsi. Ini kejuaraan apa ini? Muay Thai. Juara berapa? Juara 1. Wow, luar biasa, luar biasa. Hati-hati Oke, yo. sekarang mulai Jago-jago. tanya nih. Bagaimana kamu bisa masuk ke Muay Thai dan bagaimana kamu bisa masuk ke pencaksilat? Nah, awalnya ceritanya gimana sih kok dari umur bisa? berapa ya? Nah, sekarang ada Yosvin dulu. Saya masuk karena kan abang saya juga dua-duanya udah Muay Thai dari dulu juga. Saya masuk pas awal-awal COVID kan, di rumah terus kan. Jadi saya diajak ke itu latihan, ikut bareng. Jadi baru banget ya. Baru ya, Iya. berarti sekitar 2020 ya, sekitar 2020 ya baru ya. Iya. 2 tahun Kenapa lah. dulunya? Waktu dulu kan udah tahu tuh abang di Muay Thai. Kenapa dulu nggak tertarik? Baru COVID. Karena dulu katanya belum cukup umur gitu katanya. Muay Thai nggak boleh kalau kecil. Sebenarnya boleh, tapi abang saya katanya tunggu nanti aja dulu gitu. Jadi 2 tahun yang lalu nih ceritanya ya, atau 3 tahun yang lalu nih? 2 tahun mungkin. 2 tahun. Berarti mulai dengan kamu belajar dulu gitu, atau langsung dalam waktu sekian bulan udah langsung ikut lomba? Saya ikut lomba 1 tahun latihan baru ikut. Pertama latihan dasar dulu. Tapi langsung juara ya. Berapa kali lomba terus langsung juara? Saya udah mengikuti 3 kejuaraan. Dan hampir semua ada prestasinya. Semuanya juara 1 semua. Wih, jadi yang dipakai ini cuma 1, padahal semua juara 1 ya. Iya. Luar biasa, luar biasa. Benar-benar talenta dan bakat yang ajaib dari Tuhan ya. Nah, sekarang bagaimana dengan Matthew? Oke, jadi saya itu sama seperti Yosvin juga. Jadi awalnya itu sebenarnya karena COVID juga. Hah, Jadi jadi belum lama juga. Jadi karena COVID, saya pikir daripada di rumah nggak ngapa-ngapain, lebih baik saya melakukan aktivitas olahraga. Dan saya juga cari-cari di internet apa yang passion saya apa, dan puji Tuhan tahu passion saya itu di bidang pencaksilat. Dan puji Tuhan juga setelah mungkin setahun juga saya mengikuti itu juga udah 2 kejuaraan, dan puji Tuhan dua-duanya emas. Dua-duanya emas juga. Dua-duanya Wih, kalian ini ajaib sekali ya talentanya ya. Nah, buat kalian nih kalau latihan sehari berapa jam atau terus ini bisa mencapai emasnya gimana nih dalam waktu 2 tahun? Ini buat mujizat ini. Orang lain kan ada yang latihan pasti 4 tahun, berapa tahun belum mencapai emas kan? Iya, bagaimana kalian bisa dalam waktu 2 tahun dan latihan cuma setahun ya? Jadi setahun kemudian udah langsung pertandingan ya. Kalian bisa mencapai emas. Latihannya gimana? Tolong diperagakan sedikit. Latihan dasar, terus kemudian berapa jam? Berapa kali misalnya? Kalau saya latihan pas awal-awal COVID kan sekolah masih offline ya. Online. Jadi pagi itu bisa latihan dulu. Berapa jam? Pagi itu biasanya 2 sampai 3 jam sih. 2 sampai 3 jam. Latihannya apa aja? Coba diperagakan, salah satunya apa? Salah satunya? Kalau pagi itu latihan fisik aja sih. Ya. Kayak lari sprint gitu. Tapi yang gerakan khusus pasti ada dong yang dilatih.
Kalau gerakan paling cuman footwork gitu, footwork. Ya, nah itu coba. Ya apa gerakan Muay Thai yang Boleh berdiri. Bisa Iya. nggak? Pakai jeans Iya, bisa ya dikit ya, lah. terserah, silakan. Gerakan Muay Thai yang paling terkenal atau yang paling kamu Ada sini, hebat ada sini, atau yang ada. paling Ada depan, dasar, ada depan. terserah. Ini kameranya. Hati-hati ini mejanya ya. Kalau Iya. kalau awal-awal cuman gini-gini doang gitu, terus gini gitu. Oh. Gitu. Oh. Gitu, Kak. Oke, aduh sini ada tengah ya. Nah, Terus apa lagi? terus yang Ada paling andalanmu, pukulan andalan gayanya kayak apa? Paling jab strike aja sih kayak gitu. Shot, jab strike gitu, Kak. Wah, sip. Tapi sekali 2 jam pagi, Iya, sore, iya, Bu. siang, Kalau latihan selanjutnya sore sih. sore berapa jam? Dari jam 4 sampai jam setengah 7 mungkin. 2 jam setengah, 6,5 kurang lebih ya. Kalau itu sudah latihan bukan dasar, Itu latihan teknik. latihan teknik. Oke, kalau Muay Thai lebih banyak digerak ya sama di pukulan ya. Iya. Tendangan juga kan? Tendangan Kaki, juga tangan ada. apa Ah, tadi belum praktek tendangan. Satu tandangan. Kamu pasti jago di Mas Agak tendangan. susah, Bu. Nggak apa-apa. Pakai celana jeans ya soalnya. Iya. Ya, Iya. sebisanya Tinggi lah apa jangan kira-kira lembek ya. tendanganmu Muay Thai? Paling cuman tayang gini doang. Tuh. Iya, wah, sip. Oke, keren. Nah, sekarang kamu silakan. Kalau kita yang nendang nggak tinggi. Latihannya gimana? Jadwalnya habis itu peragain. Pencak silat kan beda banget Iya, ya. agak pencak silat dan Muay Thai itu agak berbeda. Apalagi dari segi footworknya, segi pasangnya itu berbeda dengan dengan Muay Thai. Dan perlu diketahui juga bahwa di pencak silat itu dari kepala itu ke atas nggak boleh. Jadi bagian kepala itu nggak boleh. Nggak boleh di Nggak boleh dipegang, dipegang. di apa. Nggak boleh dipukul atau apa, tendang nggak Kalau boleh. Muay Thai boleh? Boleh. Kalau Muay Thai boleh. Atas. Tapi kalau misalnya lagi di luar itu bebas. Itu Maksudnya terserah. di luar? Maksudnya kalau misalnya lagi ada lawan atau apa, lagi ada preman atau apa gitu yang tiba-tiba menyerang kita itu bebas. Iya, tapi kalau pertandingan nggak boleh Kalau ya. pertandingan nggak boleh. Dan juga di di pencak silat juga ada yang namanya pasang-pasang. Nah, pasangnya ini banyak jenis pasangnya. Apa itu? Apa itu pasang-pasang? Pasang-pasang itu kayak kalau misalnya di Muay Thai itu kan kayak gini. Iya. Nah, kalau misalnya di pencak silat itu Kuda-kuda gitu. ya, Oh, kuda-kuda, oke, betul. pasang-pasang tuh kuda-kuda. Iya. Terus kamu latihannya gimana tuh? Kalau Pagi untuk- berapa jam? Ini tadi kan pagi 2 jam, sore 2 jam nih setengah ya. Kalau untuk latihannya itu pagi itu saya fisik kayak jogging, lari. Dan kalau untuk latihannya itu biasanya itu kalau misalnya pencak silat itu biasanya malam. Karena yang perlu diketahui juga bahwa pelatih kita pencak silat itu semuanya kerja semua. Jadi itu hanya kesampingannya. Jadi kamu latihan mulai jam berapa? Latihan itu mulai jam 8 Sampai jam? malam sampai jam 12 malam. Wow. Sekarang tolong diperagakan. Coba. Mulai dari Ini pasang-pasang pencak silat ya. ataupun Hati-hati. gerakan-gerakan Aja. andalanmu yang tengah, paling tengah. yang paling kuat. Jadi kalau misalnya di pencak silat itu ada pasang-pasangnya. Iya, pasangnya. Pasangnya itu Hati-hati pertama meja ya. gini. Ini salah satu pasang untuk misalnya pertandingan atau apa pasang itu seperti ini. Nah, sebenarnya banyak dia jenis kalau ini pasang. gini gitu ya. Ya, kalau misalnya Muay Thai itu kan biasa seperti ini. Iya. Nah, kalau misalnya itu kayak gini karena Oke. di pencak silat itu kepala kepala tidak boleh. Ya, terus Dan kalau misalnya untuk tendangannya tendangannya untuk mengarah ke ulu hati. Tendangan ke depan. Ke tengah. Dan juga ada yang samping juga. tapi semua ke ulu hati Iya, ulu arahnya. hati. Dan juga ada yang tendangannya T. Oke. Iya, itu namanya yang lurus ke depan ini namanya tendangan A. Dan yang samping ini tendangan sabit biasanya, tendangan C. Oke. Nah, kalau misalnya yang ini tendangan T. Tuh, jadi dia huruf T gitu. Kalau pencaksilat itu bukannya Muay Thai itu kadang-kadang ada tariannya tuh. Oh iya, betul. Kalau misalnya di pencak silat itu ada Oh dua iya, ini. lihat ya kamera, jangan lihat saya. Ada dua ini ada keseniannya dan juga ada bidang atletnya juga. Iya. Kamu apa atletnya? Saya Jangan lihat sini, lihat sana, lihat saya sana, lihat yang sana. bidang atlet. Atlet. Nah, coba sekarang sedikit itunya gayanya gimana tuh? Ada Ini yang- coba ABC gabung gitu. iya. Sedikit ada tariannya gitu, sedikit Wush. atletnya. Wow. Silakan. Muay Thai juga bukannya ada ya? Ada tapi
kayak tari-tarian doang gitu. Iya, coba. Kamu pasti ada tahu sedikit Sebelum kan? pertandingan ada. Muay Thai ada. Ada kan? Pasti, nah, pasti. iya, peragakan. Sesuai tribe-nya. Sesuai dengan bagiannya Sesuai bendera masing-masing. yang kamu Keren. angkat, kan? Keren. Muay Thai paling duduk kayak duduk gitu, sujud Iya, gitu. apa coba aja peragakan. Iya, oke bisa. Jadi Kita mundur? Oke. gini Kak, gitu. Oh, ini tarian sebelum ininya Iya. ya. Terus gini, gitu Kak. Oh. Gitu-gitu doang sih. Wah, ada yang masuk. Mari, mau ikut lihat ini. Oke. Iya gitu. Ya, ini Oke, anak luar saya, biasa. Masuk Baru dia. pulang sekolah nih dan ikut mau lihat tarian. Yang satu ini tarian pencak silat, satu Muay Thai, luar biasa. Pada waktu itu bagaimana kalian bisa memutuskan gitu ya untuk benar-benar profesional? Apakah dorongan dari orang tua atau kakak waktu itu atau pelatih kalian tiba-tiba bilang, wah kalian ini berbakat sekali. Ceritanya gimana tuh? Kalau saya sih pengen ngikutin jejak abang saya sih. Karena abang saya juga udah pernah Juara-juara juga. Iya. Kalau Petil? Kalau saya jujur dari dorongan pelatih juga dan juga untuk bisa membukakan kedua orang tua juga. Sudah, jadi selama ini setahun ini kalian sudah berapa ikut pertandingan? Kalau tahun kemarin cuman sekali sih. Oh, cuma sekali, dalam setahun cuma sekali. Iya. Bukan ada pertandingan di mana-mana gitu, terus bisa ikut aja gitu, nggak bisa? Karena saya udah tanda tangan kontrak juga sama Kota Bekasi di situ. Oh wow, luar biasa, luar Jadi biasa. nggak boleh main sama yang lain. Boleh tapi harus ada arahan pelatih gitu. Oke. Bareng pelatih. Jadi emang dikhususkan untuk persiapkan perwakilan Bekasi gitu ya. Oke. Terus mau tanya nih, katanya denger nih kalau Pan ini menang juara 1 nih, dapat berapa? Katanya lumayan. Kalau saya lumayan banyak ya Kak. Karena dari Kota Bekasi itu 200 juta lumayan Kak. Wow, Tuhan Yesus baik ya, memberkati dan mengangkat dari kan kalian dari keluarga yang sebenarnya bukan orang mampu ya, Iya. tetapi lewat ini berkat Tuhan mengalir Ternyata dengan lewat luar prestasi biasa. olahraga aja bisa Tuhan dapat bisa luar banyak biasa banget ya. sekali. Nah, kamu pernah dapat berapa? Kalau untuk itu seperti uang saku aja. Oh, belum. Ya, karena kalau misalnya di pencaksilat itu bisa dibilang seperti kamu mau ikut dan ini untuk mengembangkan organisasi. Jadi nanti kalau misalnya udah sampai tingkat nasional dan lainnya itu nanti akan dibawa ke pusat untuk dijadikan internasional gitu seperti itu. Sip. Luar biasa. Tapi jadi selama ini kalau misalnya menang belum dapat nih. Iya, belum. Masih uang saku hanya. Uang saku aja. Ya. Silakan dimakan. Kalian kan olahragawan butuh makan banyak. Silakan diambil. Karena ini namanya, ayo jangan malu-malu. Ya luar biasa. Apa yang membuat kalian menyukai? Ya kamu kan menyukai Muay Thai ya. Yang ini menyukai pencaksilat. Coba kelebihan Muay Thai daripada kenapa sih misalnya gitu ya, walaupun kakak di situ kan siapa tahu kamu misalnya gini, saya pilih yang lain kan bisa aja ya. Tapi apa nih yang bisa buat kalian suka? Demikian juga kan banyak nih anak muda lebih suka kungfu mungkin ya, karate daripada pencaksilat gitu. Dulu. Ya silakan. Oke. Saya ambil satu juga buat Miel. Kalau saya itu jujur kenapa pilih pencaksilat itu sebenarnya kan banyak bela diri ya juga ya. Iya. Seperti taekwondo, karate, bahkan Muay Thai juga. Saya kenapa milih pencaksilat pertamanya karena yang paling pertama itu karena saya suka karena pencaksilat ini berasal dari Indonesia. Asli dari Indonesia sendiri. Jadi ini pencaksilat ini adalah bela diri Nusantara. Betul. Dibuat di Indonesia dan perlu diketahui juga bahwa pencaksilat ini ada banyak perguruan. Jadi beda-beda perguruan itu juga beda ajarannya. Tetapi intinya cuma satu juga, bela diri juga. Dan tetapi yang di pencaksilat perguruan saya itu PSHT atau Persaudaraan Setia Hari Tirta Rate. Nah, PSHT ini
biasanya lebih menekankan atau lebih erat dengan persaudaraannya. Jadi setiap orang yang ikut di dalam organisasi ini, yang pasti itu yang pertama diajarkannya adalah persaudaraan. Karena setiap orang yang anggotanya adalah itu sama-sama saudara, seperti saudara kandung, seperti itu. Jadi kalau misalnya bela dirinya itu belakangan, jadi yang paling pentingnya itu persaudaraannya. Seperti itu. Luar biasa. Kalau Yosvin? Kalau saya suka Muay Thai itu karena mainnya itu enak tuh, kayak ada seni-seninya gitu. Terus kamu memang suka gerak gitu ya? Iya, gerakannya juga enak-enak gitu. Kalau Muay Thai banyakkan tangan atau kaki atau imbang? Kalau Muay Thai imbang sih. Kalau pencak silat? Kalau pencak silat lebih kebanyakan kaki. Oh, makanya tadi ada Pukulan T, hanya, iya. ada gerakan T, Pukulannya hanya sedikit. ada gerakan tangan. Jadi banyak Iya, banyak nyerangnya pakai nyerang kaki, kaki, gitu betul. ya. Terus mau tanya nih, kalau dari sisi orang tua gimana? Karena kan biasanya gini nih, kalau orang tua kebanyakan kayak wah pengen anaknya tuh berprestasinya tuh di akademis, itu kan kebanyakan gitu ya beberapa ya. Nah ini tapi gimana nih respon orang tua kalian waktu ngeliat anaknya ini ternyata anak saya ini potensinya nih justru di bidang olahraga atau fisik gitu. Orang tua kalian gimana awal-awal? Oke kah, mendukung atau sempat nggak mau atau gimana? Matthew dulu tuh, Yosvin dulu. Ya, Oh, saya. Matthew dulu. Puji Tuhan sih orang tua saya sangat mendukung ya. Oke. Kenapa? Karena setiap pertandingan orang tua saya juga mendoakan dan orang tua saya juga menyupport untuk lebih baik lagi dan berkembang lagi. Tapi sekolah oke? Sekolah oke. Sekolah Gitu. oke, luar biasa. Yosvin. Kalau orang tua saya juga mendukung juga sih. Tapi orang tua saya gak mau ikut nonton gitu. Maunya di rumah aja sambil doa gitu. Oh, berdoain. Soalnya ngeri ya, Iya, takut mungkin. Oke. lihat anaknya digebukin, kan sedih. Iya. Terus ada kesulitan nggak? Asalkan kayak setahu kan kayak kalau perlombaan gitu kan harus turunin berat badan, harus bahkan ada yang Naikin. iya. Nah itu perjalananmu berlomba kan 3 kali lomba, 3 kali perlombaan. Ceritanya gimana tuh? Mungkin Matthew dulu. Kalau saya sih yang kesulitan yang terutamanya itu yang pasti mental. Oh mental. Iya, mental. Kenapa mental? Kenapa mental? Karena kalau misalnya dimanapun kejuaraan atau dimanapun pertandingan itu, kalau misalnya mental kita udah ngedown, mental kita udah jatuh, itu kita Kalah. pasti teknik kan semua hilang, ngeblank. Itu mungkin di Muay Thai juga ada, mungkin semuanya seperti itu. Karena Mental tuh maksudnya takut ngadepin orangnya ya? mental kita juga dengan dengan Crowd. orang-orang yang nonton dan lawannya juga bisa, karena ngelihat lawannya juga bisa mentalnya bikin down dan jadi Oh maksudnya kelihatannya lawannya lebih kuat, lebih besar, lebih kejuarannya lebih banyak atau sebagai macamnya, yang pasti yang terutama itu yang kesulitan terbesar itu pasti mental sih. Nah terus itu gimana tuh kamu? Kalau misalnya itu ngadapinnya ya pasti doa. Oh, oke. Pasti. Soalnya kalau misalnya kita hanya dengan pakai Fisik. kekuatan kita sendiri, itu nggak akan bisa. Karena juga saya percaya di firman Tuhan juga berkata bahwa dalam kelemahan saya kuasa Tuhan itu nyata. Kuasa Tuhan itu sempurna untuk saya. Seperti itu. Kalau Yosvin, bagaimana menghadapinya? Kalau buat mental sih saya juga ikut berdoa juga sih, ikut biar dapat semangat gitu dari abang, dari pelatih gitu. Kalau kesulitan saya dulu kemarin saya turunin berat badan sih, Oh, nggak boleh. nggak bisa ya. Turuninnya dari Berdasarkan berapa? apa berat badan? Kelas itu berdasarkan berat badan ya, kalau nggak salah ya. Iya. Terus gimana? Kamu masuk kelas mana nih? Saya waktu itu main di kelas ringan sih, main kelas 41 kilo. Nah, terus kamu Keberatan waktu itu. Jadi harus nurunin Kamu berapa berapa itu? kilo waktu itu? Waktu itu saya ada di 50-an kilo. Berarti harus turunin 9. Iya, 9 kilo. 9 kilo dalam waktu? Kurang lebih 3 bulan. Wow, Waduh. berhasil. Puji Tuhan berhasil. Caranya gimana tuh? Semua juga mau, saya juga mau Tiga nurunin bulan, berat badan. 3 bulan, Nah, 9 kilo. 9 Berarti kilo. sebulan 3 kilo. Gimana itu? Iya bisa. Gimana caranya? Caranya sih agak rumit sih. Agak rumit, gak apa-apa. Kita siap yang rumit-rumit. Jadi saya kan minta dispensasi ke sekolah. Jadi saya pagi itu latihan dulu,
selesai latihan baru berangkat lagi ke sekolah. Terus itu Pagi berapa jam? pagi tuh sampai jam 9 kan. Jam 9 balik ke rumah, siap-siap ke sekolah lagi jam 10. Ikut sampai akhir. Lalu pulang sekolah latihan lagi gitu. Pagi berarti bangun jam 6, 7? Jam 6 sih. Jam 6 sampai 9, 3 jam latihan. Iya. Ngapain? Lari atau Latihan lari-lari gitu sih. Fisik-fisik gitu. pulang sekolah? Habis pulang sekolah gimana? Pulang sekolah kan mulai latihan jam 4. Jadi saya istirahat dulu bentar, habis itu latihan lagi jam 4. Sampai jam? Jam tengah 7. Nah, 7 tadi. Lari terus tuh ya. Terus makanannya nggak dijaga? Atau makanannya juga diatur? Iya. Kalau makanan, Setiap hari itu ya berarti ya? iya. Makanan pasti diatur banget sih. Oh, diatur banget. Kayak gimana kalau makanan? Nggak boleh apa, harus apa? Paling porsi makannya dikit kan. Terus Sedikitnya apa? 1 centong doang gitu? enggak sih. Saya ngurang-kurangin gitu. Kayak nggak ada karbohidratnya dikurangin gitu. Yang berminyak-minyak jangan gitu. Tapi kalau sekarang udah nggak usah? Atau masih tetap harus jaga? Sebenarnya harus jaga sih untuk pertandingan berikutnya kan. Kapan? Pertandingan udah lagi kapan? Kalau saya nanti mungkin tahun-tahun akhir-akhir tahun ini mungkin ada. Persiapannya dari awal tahun ini? Iya. Dan masih kelas sama 41? Naik kelas sih 48 sekarang. Oh, jadi sekarang udah lebih enak dong. Kamu Iya. boleh 48 nih ya. Bedanya apa sih? Maksudnya kalau ringan lebih mudah atau enggak? Tergantung. Kalau dibilang lebih mudah sih lawannya juga. Oh. Kan beratnya sama semua 41 gitu. Jadi saya juga enak gitu lawannya gitu. Jadi kalau misalnya naik kelas justru Iya, lebih ini ya. lawannya juga naik gitu. Tapi kan saya dengar justru sebaliknya sama Matthew. Iya. Harus naik berat badan. Betul. Oh Nah, ya. ceritanya gimana? Jadi- Ceritanya jadi gimana, gini. Matt? Jadi kan ini turun yang ini naik Iya, gitu. kalau dia turun saya naik. Iya, Jadi alasannya kenapa kamu harus naik? ceritanya gini, waktu itu seminggu sebelum seminggu sebelum pertandingan itu saya berat badan saya over, atau saya bisa jelasin dulu. Jadi di pencaksilat itu ada kelas-kelas beratnya. Jadi kelas beratnya itu bisa dari A, B, C sampai J. Nah, habis itu baru kelas bebas. Dan kalau misalnya saya itu di kelas H. Di kelas H itu di kelas 67 kilo sampai 71 kilo. Itu kelas H. Dan saya pada saat seminggu sebelum pertandingan itu saya di 72. Sedangkan pelatih saya bilang bahwa lebih baik di 69 supaya rate-nya supaya tidak terlalu jauh atau tidak terlalu beresiko untuk didiskualifikasi. Karena kalau misalnya Berarti sebelum over lomba kamu sedikit- akan timbang? Iya, sebelum lomba nimbang. Wow. Jadi kalau misalnya over dikit aja mungkin beberapa gram aja itu bisa didiskualifikasi. Jadi makanya pelatih saya menyarankan bahwa 60 lebih baik di 69. Jadi kalau misalkan naik aman, aman. 70. Jadi bisa masih ada beberapa kilo. Nah, pada saat itu setelah beberapa hari sebelum pertandingan, saya ditelepon pelatih saya bahwa di pertandingan itu banyak sekali pesertanya, tapi yang di kelas saya itu nggak ada orang, cuma saya sendiri. Makanya saya juga bingung kenapa dari banyaknya peserta itu cuma saya sendiri. Naikin ya, Iya, udah suruh naikin. Saya udah nurunin padahal udah dari Oh, udah suruh 68 nurunin ya. udah dari 6869. Tapi saya malah disuruh naikin lagi karena yang di Nggak ada di awal. lawan. Dan sebenarnya bisa yang di 69 ini. Tapi kata pelatih saya nanya gini. Kamu mau menang tapi kosongan atau tanpa lawan, atau kamu mau naik kelas supaya ada lawan supaya kamu bisa merebutkan juara satu itu. Dan Jadi saya mau lawan langsung auto menang. atau menang. Atau Jadi, kamu mau tetap jadi ya bertanding. tinggal duduk aja gitu. Langsung dapat medali, atau kamu mau bertanding dulu atau tapi Nggak kamu bisa harus naik dua-duanya kelas. kamu ambil. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Harus satu. Dan saya milih bertanding karena kalau misalnya hanya dapat medali tapi tanpa perjuangan itu kayak sia-sia aja, asik kayak lah. nggak ada pengalamannya gitu.
Jadi kayak gitu apa namanya? Dalam seminggu berarti kamu harus naikin. Naik tingkat dong kamu. Naikin berat badan. Berapa waktu itu? Saya 71, berapa gitu. Jadi kamu naikinnya harus berapa dalam seminggu? 3 kilo aja. Oh, 3 kilo. Nah itu kamu makan apa itu Iya, dalam 3 kilo 3 kilo? langsung 3 kilo gimana caranya? Cuma tuh? makan dikit aja udah naik Mbak. Oh karena selama ini kan kamu jaga. Iya, jaga jadinya Kamu lagi agak jaga. Biasa. Luar biasa. Naikin nasi aja ya. Iya, oke, Luar oke. biasa, luar biasa. Oke, tetap stay tune di MMA, tetap di sini, jangan kemana-mana. MMA mertua menantu, akur dong. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan, ku temukan wajahmu. Oh, karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Oh, karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim
serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Oh, ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Kembali lagi di MMA, Mertua Menantu, Aku Dong. Kita masih dengan dua narasumber kita yang sangat luar biasa dan ganteng-ganteng ini. Bersama Matthew dan Yosvin, luar biasa banget nih. Mereka adalah orang-orang yang berprestasi di bidang olahraga, terutama di bagian segmen Muay Thai dan juga pencak silat. Wah, mereka ini luar biasa. Juara 1 ya, juara 1. Emas, selalu emas. Selalu emas. Luar Pernah juara biasa. 2? Pernah? Tidak, selalu juara 1. Selalu juara 1, selalu emas. Luar biasa. Luar biasa. Nah, pertanyaannya ya. Kalian jago banget kan soal olahraga, soal ini. Pernah nggak kalian terlibat perkelahian di luar ya? Bukan di dalam area pertandingan ya? Atau kemudian marah dan meledak dan pakai Kekuatan skill kalian. skillnya. Itu gimana? Pernah nggak? Kalau saya sih nggak pernah sih, karena kan di olahraga bela diri juga kita kita harus bisa mengatur emosi gitu. Oh, jadi diajarin juga ya, ternyata diajarin jadi nggak boleh pakai sembarangan. Iya, karena berbahaya juga kalau untuk ada titik-titik yang bisa berbahaya gitu. Oh, justru karena waktu kamu belajar Muay Thai ini kamu diajarin waktu kamu misalkan nendang begini, ini bisa mutusin apa gitu syarat apa, jadi kamu malah lebih hati-hati ya justru ya, karena kamu belajar. Tapi ada nggak temen yang nggak tahu kalau kamu jago Muay Thai dan sebagainya, dan kemudian menantang kamu atau iseng atau pernah bikin marah gitu, pernah nggak? Bikin marah sih. Selama ini sih belum ada sih. Nggak ada yang berani Belum ada kayaknya. yang berani, berarti teman-teman udah tahu semua nih ya. Rata-rata udah tahu sih. Masa kamu ke sekolah bawa medali juara 1 loh Muay Thai, hati gitu. Kalau Matthew gimana Matthew? Kalau aku sih ya karena betul yang tadi bilang Yasvin, di bela diri itu kita diajarkan untuk tidak mengeluarkan kemampuan kita atau apa yang diajarkan, karena apa yang diajarkan itu untuk hal yang baik. Seperti misalnya kalau misalnya ada orang yang ingin mukul kita pasti tahu bagaimana cara mengatasinya, dan diajarkan juga untuk cara menyerang, tapi tidak untuk berantem. Karena kalau misalnya untuk berantem itu bisa dibilang itu bukan bela diri. Kan kalau membela diri kan itu kan untuk mempertahankan. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya kita mengeluarkan atau bertengkar misalnya kepada teman kita karena kita bisa jago bela diri, itu saya bisa bilang itu bukan bela diri, tapi hanya ingin menjadi jagoan aja. Hanya ikut bela diri untuk menjadi jagoan. Jadi jangan pernah pakai kemampuan atau bela diri kita untuk terlihat jagoan, padahal bagus. yang bela diri ini kita gunakan untuk menolong kita dan untuk menolong orang, seperti itu. Terus kalau nilai di sekolah gimana nih? Nah, biasanya kan udah capek ya, belajar mana sempet Pagi itu. olahraga, sore olahraga. Olahraga, semuanya olahraga. Ini Belum ada gimana? ujian. Iya. Gimana? Senggol-senggolan langsung Terus ya. kapan belajarnya juga? Kalau saya sih puji Tuhan masih bisa di angka peringkat ke-10, ada 10. Wah, luar Tuhan masih bisa biasa. atur waktu untuk bisa belajar dan bisa latihan juga. Tapi kapan belajarnya? Belajarnya itu kan kalau misalnya saya itu kan habis pagi latihan, subuh lah latihan, dan habis pulang sekolah saya tidur dulu sebentar istirahat, dan saya di situ belajar. Habis istirahat saya belajar dan malamnya baru latihan. Luar biasa. Jadi emang harus diatur. Atur Kalau nggak, disiplin. kalau nggak bakal imbang Nggak bakal nih. imbang. Kalau Yosvin gimana Yosvin? Kalau nilai saya rata-rata sih nggak terlalu baik. nggak Apa? terlalu buruk. Lulus kan? Lulus. Lulus, bagus. Terus Tapi tidak ada nilai merah dan sebagainya kan? Iya. Ah, puji Tuhan. Berarti semuanya disiplin, tekun, dan mencapai puncak dalam segala hal. Terus bagaimana nih dengan
dengan yang namanya hubungan dengan orang tua. Ya, artinya kita ini sebagai anak kan harus bantuin juga gitu ya pekerjaan orang tua, dan mungkin nggak tahu nih orang tuanya kerja apa. Kalian sebagai anak ini bantu-bantu juga nggak, atau udah terlalu sibuk dengan sekolah, dengan ini, dan seringkali nggak sempet nih buat bantuin orang tua? Kalau ibu saya kan ibu rumah tangga biasa ya. Saya paling bantu-bantu bersih-bersih rumah gitu. Oh, itu juga kalian masih lakukan? Iya masih. Tetap disempatkan lah ya. Sempat-sempatkan ya. Contoh dan teladan yang baik. Kalau Matthew? Kalau saya sih, puji Tuhan, saya juga punya keluarga yang baik. Jadi saya itu bisa membantu, saling membantu. Contohnya mama saya itu kasih kasih perintah bahwa kamu ngerjain ini, kamu ngerjain ini. Jadi misalnya saya nyuci piring atau saya ngepel terus nyapu adik saya apa gitu. Jadi tapi kalau misalnya untuk seperti tempat tidur itu udah masing-masing, itu harus ya. Tapi kalau tugas kamu yang lain selain tempat tidur itu seperti ngepel, nyapu gitu. Wow. bagus ya. Banyak sekali orang tua yang tidak melatih anaknya untuk bertanggung jawab dalam soal rumah tangga. Dan banyak juga orang tua yang membiarkan anaknya bermanja-manja. Tetapi mereka adalah teladan. Mereka dari keluarga yang mungkin tidak terlalu mewah dan tidak sangat kaya. Tetapi mereka belajar bertanggung jawab. Baik dalam soal kebersihan, baik dalam urusan rumah tangga, baik dalam soal pelajaran, maupun juga dalam soal prestasi. Mereka adalah pelajar teladan yang benar-benar bisa menginspirasi banyak kita. Di depan banyak orang nih, coba sharingkan ya, bagaimana buat anak-anak muda yang lain yang sering kali nganggur, terus pakai narkoba ya, yang sering kali memilih ya untuk malah tawuran. Nah, kalian ini yang di bidang olahraga, Justru kalian yang sebenarnya berprestasi, bisa jago berantem nih sebenarnya. ya, kalian kasih pesan, tatap banyak semua yang nonton ini, ribuan nanti yang nonton. Kalau pesan-pesan saya sih kepada anak muda yang sekarang yang suka tawuran, narkoba gitu, lebih baik tinggalkan aja itu semua kan. Kalau mau berantem gitu jangan tawuran di jalanan, karena cuman buat rusuh aja sama bikin Sini masalah sama aku aja gitu. Ajakin supaya berprestasi seperti kalian. Kalau mau jadi jagoan mendingan 1 lawan 1 aja di dalam ring gitu. Jangan rame-rame bawa senjata gitu, jangan. Hubungi nanti ya. Ya, nanti ada itunya ya kalian ya, supaya banyak yang ikut sama kalian. Nah, kalau misalnya gitu ya, kalian ngambil waktu kalian sekalian ngelesin, kan Muay Thai kan banyak tuh, atau pencaksilat gitu ya, buka gitu boleh nggak atau nggak? Ngelesin. Kalau buka sih boleh sih, privat-privat gitu. Iya, privat bisa ya. Nah, Yang buat ngeles ya. semua Iya, yang suka tawuran yang ya, ngelesin suka ada juara-juara tawuran. nggak pernah tidak emas. Mereka semua emas, luar biasa, ajaib sekali. Ya, kalau dari Matthew buat semua pesan, buat adik-adik, teman-teman. adik-adik, teman-teman, orang tua juga. Jadi pesan-pesan untuk kita semua adalah jangan pernah menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri. Jadi jangan sia-siakan setiap kesempatan, juga jangan sia-siakan juga usia mudamu untuk hal-hal yang tidak menguntungkan seperti narkoba, tawuran. Itu kan akan merusak masa depan. Itu mungkin masa mudamu sekarang dipenuhi oleh narkoba, Kelihatannya tawuran. kayak keren Ya, nih. itu bukan untuk keren karena itu bisa merusak masa depan kamu, dan ya pasti itu akan merugikan kamu sendiri. Jadi pesan untuk kita semua adalah jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan dan waktu yang masih Tuhan berikan kepada kita. Sekarang masa depan, kita ngomongin tadi masa depan, bagaimana dengan rencana kalian? Kalian masih pasti mau mengembangkan ini kan sampai kapanpun ya, dengan prestasi yang luar biasa ini. Saya berharap tidak cuma Jawa Barat, sebentar lagi jadi juara senasional, kemudian Sejawa. dan setelah nasional lebih lagi internasional ya. Itu yang saya harapkan, semuanya masuk yang terbaik lah buat kemuliaan nama Tuhan. Tapi kalian bercita-cita nggak soal akademik? Misalnya habis ini kan bentar lagi lulus SMA nih, mau gimana nih? Mau jadi atlet aja kah?
Atau mau tetap kuliah? Kalau saya sih pengennya coba daftar polisi dulu. Oh, keren. Karena Ya, ya, dari ya. tempat latihan juga ada buka daftar polisi gitu. Buat jalur prestasi. Oke, oke. Dengan tinggimu boleh masuk? Mungkin akan nambahin tinggi lagi. Nah, caranya gimana tuh nambahin tinggi itu? Banyak minum susu. Iya, Mas. Mesti berdoa ya yang pasti ya. Kan masih Terus minum 16, oh, masih susu. 16 kan? Masih, Masih ada harapan. masih ada harapan kan sampai umur 21 kalau Masih laki-laki. bisa Nah, mesti nambah. banyak nih. Mesti banyak minum vitamin ya supaya nambah. Tapi saya mendukung biar ada polisi-polisi yang penuh cinta Tuhan, menegakkan keadilan, sabar ya. Nah, kalau kamu sendiri, Matthew, Kalau saya sendiri sebenarnya itu saya mau juga di SBMPTN. SBMPTN, jalur beasiswa SBMPTN, ya. jalur beasiswa. Jadi saya itu mau masuk di STAN, PKN STAN. oh bagus ya. Akuntansi negara. Dan selain itu juga planning saya juga ingin di kuliah di luar negeri akuntansi. Wah, oh kamu walaupun olahraga kamu juga suka angka. Wih, luar biasa. Ini sesuatu yang berbeda jauh ya. Kadang-kadang yang suka angka, teliti gitu nggak suka Nggak suka olahraga ya. olahraga. Ah, ini ajaib sekali. Ya, saya doakan supaya kalian masuk. Kalau kamu nggak pengen nih tentara atau polisi gitu nggak? Belum tertarik. Wah, bagus. Ayo, Stan. Saya dukung supaya ada orang-orang pemerintahan yang benar-benar bersih, benar-benar melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, Mungkin aku mau tanya sedikit nih, kan sebelum ini kan masuk masa mulai Muay Thai, mulai pencaksilatnya kan sejak masa Covid sebenarnya ya. Dan sebenarnya masa-masanya dipakai kalian dimaksimalkan justru untuk upgrade semua keterampilan, upgrade semua yang kalian punya gitu. Nah, cuma aku mau tanya nih, apa perbedaannya waktu kalian sebelum mengenal ini secara fisik gimana? Ada bedanya nggak? Waktu kalian udah mulai olahraga kan kalian full nih. Setiap hari pagi, sore kan setiap hari Olahraga. olahraga terus. Perbedaannya apa sama waktu kamu sebelum Covid. iya, sebelum Covid, sebelum ikut kamu masuk semuanya. dalam arena inilah gitu. Ada nggak bedanya? Secara fisik berasa beda jauh atau secara wawasan kamu jadi punya wawasan baru? Ada perbedaannya nggak? Matthew dulu mungkin Matthew. Kalau saya mungkin dari saya perbedaannya cukup drastis yaitu dengan yang pasti dengan emosi. Karena kalau misal seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya di bela diri itu kita harus bisa menguasai diri kita. Jadi kalau misalnya orang ada yang menyenggol kita harus bisa mengendalikan diri kita sendiri. Dan yang pasti kita harus bisa sabar untuk menghadapi semuanya itu. Buat dulunya kamu nggak tahan? Kalau misalnya mau ngomongin berantem gitu? Oh iya. Bahkan kalau misalnya sebelum saya mengenal itu, mungkin kalau misalnya ada orang mengejek, bahkan bisa saya pukul dan lain sebagainya. Apalagi kalau misalnya Benar ini temennya. Betul ini dia suka begitu. dan kalau misalnya juga sering banget orang juga itu apalagi berbicaranya tentang fisik. Dan puji Tuhan juga dari saya ikut ikut bela diri ini, di sana itu dilatih fisik, dan puji Tuhan juga dari situ saya bisa mengupgrade fisik saya dan lebih berotot lagi dan lebih kuat lagi. Jadi nggak gembul-gembul Nggak, gitu iya, ya. berisi. Hebat. Lucu ya, jadi masuk pencaksilat, masuk pencaksilat malah justru lebih sabar. emosinya lebih Dan stabil. emosinya sangat terkontrol. Nah, kalau kamu? Kalau saya juga hampir sama sih karena olahraga juga kan. Jadi emosi juga bisa diatur. Kalau dulu kan pemarah banget jadi. Kamu juga pemarah. Paling parah kamu parah ngapain? Paling kalau digangguin marah-marah sendiri gitu. Oh, mukul nggak? Kalau mukul nggak terlalu Hampir sih, ya, aja gitu. hampir. Terus fisik juga makin bagus. Makin enak gerak gitu, nggak males-malesan gitu. Wow. Jadi ternyata ngefeknya nggak cuma secara fisik ya, tapi secara emosi justru paling terdampak gitu sebenarnya. Dulunya nggak bisa terlalu kontrol, sekarang malah bisa lebih mengendalikan. Mungkin karena kalian, padahal kan harusnya ya udah punya kekuatan, udah tahu skill, harusnya lebih
bisa berantem nih sebenarnya ya. Sudah tidak perlu membuktikan diri karena mereka sudah dapat piala. Kemenangan itu di hati. Bukan kemenangan itu bukan hanya sekedar medali yang didapat, tapi kemenangan di hati mereka itu merubah karakter. Sekali lagi buat semua yang di rumah, buat juga pemirsa, buat semua yang menonton, temukan bakat kalian. Temukan apa yang bisa menyalurkan setiap tenaga waktu supaya kita semuanya menjadi orang-orang yang memuliakan nama Tuhan. Kita juga dipanggil untuk menjadi bintang-bintang yang bersinar. Dan mereka adalah bintang-bintang yang bersinar lewat apa yang hari ini mereka sedang buat. Mereka dari seorang pemarah menjadi seorang yang bisa menguasai diri. Dari seorang yang tidak disiplin ya, menjadi orang yang sangat disiplin, memanfaatkan waktu untuk segalanya. Dari seorang yang sebenarnya mungkin tidak berpenghasilan dulunya ya, tiba-tiba bisa bantu keluarga ya. Ini ngomong-ngomong uangnya dipakai buat apa ini? Besar sekali. Buat keluarga juga sih nanti kalau buat bantu-bantu uang sekolah gitu. Wah, jadi sekali lagi mereka tiba-tiba sangat banyak kelebihan yang mereka dapat. Hanya karena apa? Mereka mulai bertekun, berketetapan untuk menekuni sesuatu bidang. Kami sungguh-sungguh berharap bahwa lewat ini orang-orang mulai mencari bidang, mulai bertekun, mulai mengambil sebuah keputusan dan mulai melaksanakan. Karena tanpa dimulai tidak mungkin mereka sampai tempat ini. Apa waktu itu waktu mulai nih ya, mulai pencak silat ya atau mulai Muay Thai, pernah berpikir untuk langsung juara? Atau berpikir, wih saya memang bakat di sini atau enggak selama ini? Kalau dulu kan waktu Covid kan pengennya olahraga aja gitu. Daripada bosan di rumah, belum kepikiran buat ikut-ikut pertandingan. Tapi akhirnya diajakin bertanding, ikut terus juara menang. Sedangkan kamu juga sama? Sama, tapi saya sedikit berbedanya pada saat pertandingan. Pada saat mau ikut pertandingan itu sebenarnya saya tidak bisa bilang bahwa saya akan menang. Dan saya sebenarnya apapun yang saya bisa ini itu sebenarnya bukan saya. Mungkin itu sebenarnya dari Tuhan yang Tuhan kendalikan saya supaya bisa menjadi pemenangnya. Dan kalau misalnya dibilang dari skill juga, dari teknikan juga saya bisa dibilang biasa aja. Tapi tidak tahu kenapa pada saat di pertandingan, pada saat di gelanggang itu semua yang teknikan yang diajarkan itu bisa saya keluarkan dan puji Tuhan juara. Nah, ngomong-ngomong, apakah kalian juga melayani? Nah, kan ya, dalam hidup ini kan ada bagian daripada istilahnya ya. Tadi sudah olahraga, prestasi, sekolah, bantu orang tua. Nah, satu lagi nih, kalian melayani nggak? Kalau melayani saya paling cuma di gereja aja sih. Oh, tapi gereja. Iya, di gereja. Terus ambil bagian gitu di gereja? Belum sih. Belum. Ya, mari kita tambahkan lagi supaya kalian semuanya dalam segala aspek. Karena hidup ini tidak mungkin satu aspek. Kalau Matthew sendiri? Kalau saya puji Tuhan, saya diberi talenta oleh Tuhan bisa bermain keyboard. Jadi saya di gereja saya main keyboard. Luar biasa. Sudah bisa pencak silat, main keyboard, tambah sekolah juga 10 besar. Tuhan luar biasa dalam hidup kalian. Saya berharap semua talenta ini tidak kalian sia-siakan. Kalian adalah bintang yang akan bersinar makin hari makin terang. Jangan biarkan narkoba, kemalasan, patah semangat, kekecewaan memotong destiny kalian. Saya berharap sekali waktu kita lihat di TV ya, bintang-bintang yang bersinar sangat terang. Biar kita semuanya menggali bakat kita. Biar kita semuanya menggali talenta kita. Mungkin ada yang belum kelihatan, tapi tiba-tiba akan muncul pada waktu kita berani membayar harganya. Tetap semangat karena di dalam hidup kita ada rencana besar yang indah yang Tuhan taruh. Sekali lagi bersinarlah apapun talentamu. Temukan orang yang tepat, temukan pelatih yang tepat, temukan komunitas yang tepat. Maka itu akan membuat engkau semakin bersinar. Sekali lagi tetap stay tune di MMA untuk episode selanjutnya. MMA, mertua menantu, Akur dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara. Dan stay tune untuk episode selanjutnya.
Sampai jumpa. The Lord bless you and keep you. May His face shine upon, be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon, be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. Amen. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and their children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children.